Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Masalah pertama yang dialami Farhan adalah krisis identitas. Walaupun ia sukses dalam karir dan memiliki pencapaian materi, ia merasa hidupnya kosong dan tidak tenang. Hal ini menunjukkan bahwa Kebahagiaan sejati tidak didapat oleh karena material semata, melainkan kita berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan batin hanya dapat diperoleh ketika manusia memiliki iman yang kuat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menyadari pentingnya spiritual, Farhan mulai mendisiplinkan diri, menjalankan sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Ini menunjukkan bahwa akikah yang benar harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim, sedangkan sedekah adalah bentuk kepedulian sosial. Yang ketiga, permasalahan berikut muncul ketika Farhan diminta merancang bangunan yang dilakukan fungsi dan manfaatnya menurut agama. Dalam menghadapi hal ini, Farhan mencari dasar hukum Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan pertimbangan logis. Hal ini dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya seorang muslim tidak boleh membantu perkara yang mengarah dosa dan maksiat. Menurut para ulama, profesi yang mendukung perbuatan haram harus dihindari karena termasuk kerja sama dengan dalam keburukan. Jadi Farhan harus berhati-hati agar pekerjaannya tetap sesuai syariat Islam. Yang keempat, masalah terakhir adalah konflik antar staf yang berbeda keyakinan mengenai penggunaan ruang istirahat sebagai alat untuk beribadah. Sebagai pemimpin seorang muslim, Farhan harus bersikap adil, bijaksana, dan menghargai hak setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati perbedaan keyakinan, namun Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim tanpa menghilangkan toleransi kepada non-muslim. Maka solusi yang tepat adalah aturan penggunaan ruang ibadah secara adil adalah agar semua pihak terasa dihormati. Kesimpulan dari saya, dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 nilai utama dalam agama Islam. Pertama, manusia membutuhkan akikah yang kuat dan hidup memiliki tujuan. Kedua, keimanan harus diwujudkan dalam ibadah dan amal sosial. Yang ketiga, setiap keputusan profesi harus didasarkan pada sumber hukum Islam. Yang keempat, orang muslim wajib menjunjung toleransi, keadilan, dan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Melalui kasus Farhan, kita belajar bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi mengatur hubungan manusia dengan pekerjaan dan sesama. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Semua pembahasan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan agar tetap bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.